Mencari kesempatan. Pipi menyimpan kado Sila, tentu menandai bentuk kertas kadonya. Setelah menantang hawanya dalam hati, acara terus berlanjut. Pipi benar-benar merasa seperti ratu hari ini. Malam ini adalah gaun terakhir yang dikenakan Pipi. Tamu undangan semakin saja bertambah membuat pasangan pengantin itu cukup kewalahan mengatasinya. Sila mengenakan baju pesta berbeda yang memakai gaun warna biru langit, sangat terang tapi sangat cocok dengan warna kulit Sila. Tak berapa lama pesta dansa pun dimulai. Pipi dan Arel hanya berdansa sebentar, sebab Arel tidak bisa memaksa Pipi yang masih lelah, apalagi istrinya tengah mengandung. Lampu tiba-tiba padam membuat para tamu kebingungan, namun tiba-tiba saja lampu terang menyorot Parel hingga semua orang bertepuk tangan meriah. Sayang, Parel mengulurkan tangannya ke Sila. Sila memutar kepalanya dan kaget melihat lampu menyorot mereka berdua. "Om ngapain?" tanya Sila berbisik. Parel melirik tangannya. Sila tersenyum lebar seketika. Ia menyambut tangan Parel lalu mengikuti Parel yang melangkah mundur ke tempat yang sedikit luas. Ada beberapa orang yang diam-diam merekam hal itu, berbeda dengan Parel dan Sila yang tampak hanyut dengan gerakan serta sentuhan masing-masing. "Aku gak nyangka calon suamiku bisa berdansa," kata Sila tersenyum manis. "Terima kasih pujiannya, Maharani. Kamu harus tahu aku pandai melakukan berbagai hal," sahut Parel. "Benarkah?" tanya Sila memicing curiga. "Iya sayang, benar," jawab Parel tersenyum. Sila memutar gerakannya lalu kembali ke pelukan Parel yang gerakan kaki mereka masih santai dan tenang. "Main biola? Main piano?" tanya Sila. Parel mengerutkan keningnya. "Kamu suka permainan itu?" tanya Parel dengan lembut. "Iya mas," jawab Sila membuat Parel terhenyak. "Kamu panggil aku apa sayang?" tanya Parel. Aku panggil apa?" tanya Sila balik dengan wajah polosnya. Parel tertawa, ia menduselkan hidungnya dengan hidung Sila. "Jangan coba-coba menipuku sayang," gemas Parel. Sila terkekeh. Iya mas," jawab Sila. "Kenapa ikut-ikutan Pipi?" tanya Parel. "Ikut-ikutan bagaimana? Kan memang itu panggilan sayang seseorang kan? Tidak mungkin aku panggil Uda," jawab Sila. "Uda? Apalagi tuh?" tanya Parel. "Udah itu sama dengan mas, cuma setiap orang mempunyai ragam suku memanggil orang tersayang dengan cara mereka masing-masing," jawab Sila. "Kalau begitu panggil aku suamimu nanti, bagaimana?" tanya Parel. "Hah?" cengok Sila. "Aku tidak mau ada orang lain yang meniru panggilan pujian hatiku," jelas Parel. Sila hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh cemburu Parel tidak lucu. "Untung sayang, kalau enggak pasti udah aku sepak," gerutu Sila. Parel tertawa lepas malah membuat Sila berubah kesal. Bagaimana bisa ia mencintai pria seperti Parel? Pipi di atas panggung bertepuk tangan meriah. Semua orang yang terdiam bagai patung melihat kemesraan mereka pun ikut-ikutan bertepuk tangan. "Cak, aku juga bisa," kata Ariel. "Iya mas, iya, cuma kan mas tahu aku lagi mengandung. Aku suka saja melihat mereka," kata Pipi dengan binar kesenangnya. "Kamu iri dengan Sila?" tanya Ariel. "Mana mungkin, sebelum aku kenal sama mas aku sangat bahagia bersama Sila. Kehidupanku begitu berarti setelah bekerja bersamanya. Dulu aku pikir Sila sama seperti artis lainnya yang mencari muka dengan Tuan Parel. Tidak kusangka saat mengenal Sila Tuan Parel yang mencari perhatian Sila," curhat Pipi tanpa rem. Ariel menatap Pipi seorang. Di saat semua mata melihat Parel dan Sila, hanya mata Ariel saja yang memandang Pipi. Pipi kaget saat bibirnya dipangut mesra oleh Ariel. "Kenapa mas?" tanya Pipi. "Bibirmu ini seksi sekali saat berceloteh panjang seperti tadi," jawab Ariel tersenyum tampan. Pipi tersenyum malu. Jangan ganggu aku mas." "Om ngapain?" tanya Sila melihat gerakan dansa Parel mulai cepat. "Ayo berdansa sayang," senyum misterius Parel. "Tidak bisa om, gaunku panjang," protes Sila. Sila memejamkan matanya pasrah, dirangkul dan digendong oleh Parel. Bukan maksud apa-apa, ia hanya berdansa dengan cara modern. Prok, prok, prok.
Sila bisa mengimbangi gerakan Farel tapi kepalanya sedikit pusing karena selalu berputar-putar hingga Farel gemas merangkul pinggang Sila. Pusing? Tanya Farel. Sila mengangguk memijat pelan pelipisnya. Ayo kita istirahat saja, lagian acaranya sebentar lagi akan berakhir, kata Farel. Tapi Pika bagaimana? Tanya Sila. Biar Franz atau Momi nanti yang urus, bukankah Pika keluarga kami? Bukan adikmu saja, iya kan? Farel? Sila mengangguk, setibanya di kamar Sila kini malah kewalahan meladeni ciuman Farel. Sila mendorong tubuh Farel. Om sengaja ya bikin aku pusing. Iya kan, biar Om cari kesempatan di dalam kesempitan. Iya kan, ayo ngaku. Kesal Sila. Farel tergelak. Kamu pintar sayang. Om jangan gitu dong, kepalaku benar-benar pusing nih. Ayo tanggung jawab. Rengek Sila. Farel tentu merawat Sila yang pusing karena dansa yang ia lakukan. Mereka tidur berpelukan saja dengan gaun serta tuxedo yang sama. Beberapa jam kemudian di kamar lain, Pipi menganga melihat kado Sila berupa CD dan lingerie ada sekitar 10 pasang. Itu kado berhargamu? Tanya Ariel tertawa lepas. Pipi mengabaikan tawa Ariel, ia mengeluarkan semua lingerie itu hingga tiba di posisi paling bawah ada sebuah kotak kecil. Pipi tersenyum lebar membukanya, ada sebuah anting-anting cantik yang sangat Pipi sukai. Wah, ini hadiahnya. Hehe, terima kasih Sila. Tawa bahagia Pipi yang mendapatkan hadiah istimewa yang ia maksud. Ariel menganga melihat semua lingerie dan CD yang berserakan di dekatnya. Beb, kenapa tidak dipakai, Tanya Ariel. Pipi menoleh dan melihat Ariel tanpa penasaran saat Pipi memakainya. Mas, aku mau memakainya? Tanya Pipi malu-malu. Ariel mengangguk-angguk semangat. Ya, yang mana? Tanya Pipi gugup. Ariel tanpa serius mencari satu lingerie yang paling seksi. Pipi merasa lebih baik bertelanjang saja di depan Ariel tapi ingin membuat suaminya senang. Tidak ada salahnya Pipi mencoba. Pakai di sini? Pinta Ariel. Tidak mau, aku pakai di kamar mandi saja. Jawab Pipi segera melarikan diri ke kamar mandi hingga Ariel tertawa. Cinta itu buta, jika sudah cinta apapun yang ada pada diri seseorang baik itu kekurangan, akan dilihat penuh cinta pasti terlihat seksi dan menawan. Pipi keluar beberapa puluh menit kemudian, namun yang membuat Ariel terpesona bukanlah bentuk tubuh Pipi tapi wajah merah Pipi terlihat lebih menggemaskan dari apapun. Haha, tawa lepas Ariel berjalan ke arah Pipi. Pipi malah memberenggut mengira Ariel menertawai dirinya. Aku ganti aja. Pipi hendak berbalik namun ditahan oleh Ariel. Kenapa wajahmu merah, Beb? Aku tidak tahan untuk tidak tertawa. Tanya Ariel. Benarkah? Tanya Pipi semakin malu menangkup pipinya sendiri.